Hai semuanya, pernahkah kalian merasa bahwa kebahagiaan seolah berada di tangan orang lain? Hari terasa menyenangkan ketika seseorang memberi perhatian. Hati terasa tenang ketika ada yang menemani. Semangat muncul ketika mendapatkan pujian. Namun begitu perhatian itu berkurang, teman itu pergi, atau pujian itu berhenti datang, suasana hati langsung berubah. Tiba-tiba semuanya terasa kosong. Seolah-olah kebahagiaan ikut pergi bersama orang yang selama ini menjadi sumbernya. Banyak orang menjalani hidup dengan cara seperti ini, tanpa benar-benar menyadarinya. Mereka mengira sedang mencari cinta, persahabatan, atau dukungan. Padahal yang terjadi adalah mereka sedang menggantungkan perasaan mereka kepada sesuatu di luar diri mereka sendiri. Dan ketika sesuatu yang berada di luar diri berubah, kebahagiaan mereka ikut terguncang. Masalah terbesar dari menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain bukanlah karena orang lain itu jahat atau tidak peduli. Masalahnya adalah karena manusia memang tidak bisa dikendalikan. Hari ini seseorang bisa sangat perhatian, besok ia sibuk dengan urusannya sendiri. Hari ini seseorang bisa sangat dekat, beberapa tahun kemudian ia bisa menjadi orang asing. Hari ini seseorang bisa berjanji akan selalu ada, tetapi kehidupan seringkali membawa perubahan yang tidak pernah direncanakan. Ketika kebahagiaan bergantung pada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, maka kebahagiaan itu juga menjadi tidak stabil. Kita akan terus hidup dalam ketidakpastian. Kita akan terus menunggu orang lain bertindak sesuai harapan agar bisa merasa baik-baik saja. Banyak orang tidak sadar bahwa sebagian besar kekecewaan yang mereka alami berasal dari harapan yang terlalu besar terhadap orang lain. Mereka berharap dipahami tanpa harus menjelaskan. Mereka berharap dihargai tanpa harus meminta. Mereka berharap dicintai dengan cara yang mereka inginkan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, rasa kecewa muncul. Padahal seringkali orang lain bahkan tidak tahu apa yang sedang diharapkan dari mereka. Akhirnya hubungan menjadi penuh tekanan. Kebahagiaan berubah menjadi tuntutan. Kedekatan berubah menjadi ketergantungan. Dan tanpa disadari, kehidupan emosional menjadi rapuh karena terlalu banyak bergantung pada tindakan orang lain. Bahagia tanpa bergantung pada siapapun bukan berarti hidup sendirian. Bukan berarti menolak cinta, persahabatan, atau hubungan dengan orang lain. Bahagia tanpa bergantung pada siapapun berarti memahami bahwa sumber utama ketenangan berada di dalam diri sendiri. Orang lain bisa menjadi pelengkap, tetapi bukan fondasi. Orang lain bisa memberi warna dalam hidup, tetapi bukan penentu nilai hidup. Ketika seseorang memahami hal ini, hubungan dengan orang lain justru menjadi lebih sehat. Tidak ada lagi rasa takut berlebihan kehilangan seseorang. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terus-menerus mendapatkan validasi. Tidak ada lagi tekanan untuk memaksa orang lain memenuhi semua kebutuhan emosional. Salah satu alasan mengapa banyak orang sulit merasa bahagia sendiri adalah karena mereka terbiasa mengukur nilai diri melalui pandangan orang lain. Mereka merasa berharga ketika dipuji. Mereka merasa penting ketika dicari. Mereka merasa dicintai ketika diperhatikan. Akibatnya suasana hati mereka selalu naik turun mengikuti perlakuan orang lain. Ketika mendapat perhatian, mereka merasa bahagia. Ketika diabaikan, mereka merasa tidak berarti. Padahal, nilai diri yang sejati tidak pernah bergantung pada siapa yang sedang memperhatikan atau mengabaikan kita. Bayangkan jika sebuah cermin rusak, apakah wajah yang terlihat menjadi rusak juga? Tentu tidak. Yang rusak hanyalah pantulannya. Sayangnya, banyak orang menjalani hidup seolah-olah pantulan itu adalah kenyataan. Mereka menjadikan pendapat orang lain sebagai ukuran utama untuk menilai diri mereka sendiri. Ketika seseorang berkata baik, mereka merasa baik. Ketika seseorang berkata buruk, mereka merasa buruk. Padahal kenyataannya, identitas seseorang tidak berubah hanya karena komentar dari orang lain. Nilai seseorang tidak naik karena pujian dan tidak turun karena kritik. Kebahagiaan yang paling kuat lahir ketika seseorang mulai mengenal dirinya sendiri. Ketika seseorang tahu siapa dirinya, apa yang ia yakini, apa yang ia hargai, dan bagaimana ia ingin menjalani hidupnya, maka ia tidak lagi terlalu bergantung pada pengakuan dari luar. Ia tetap senang ketika mendapat apresiasi, tetapi tidak hancur ketika tidak mendapatkannya. Ia tetap menikmati kebersamaan, tetapi tidak kehilangan arah ketika sedang sendirian. Ia tetap mencintai orang lain, tetapi tidak kehilangan diri sendiri dalam hubungan tersebut. Banyak orang takut sendirian karena menganggap kesendirian adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup mereka. Padahal, kesendirian dan kesepian adalah dua hal yang berbeda.
Kesendirian hanya berarti tidak ada orang lain di sekitar. Sedangkan kesepian adalah perasaan kosong yang muncul ketika seseorang tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Ada orang yang berada di tengah keramaian tetapi merasa sangat kesepian. Ada juga orang yang duduk sendirian tetapi merasa damai. Perbedaannya bukan terletak pada jumlah orang di sekitar mereka, melainkan pada hubungan yang mereka miliki dengan diri mereka sendiri. Belajar menikmati waktu sendiri adalah salah satu langkah penting menuju kebahagiaan yang lebih mandiri. Pada awalnya mungkin terasa aneh. Banyak orang terbiasa mengisi setiap momen dengan obrolan, media sosial, hiburan, atau perhatian dari orang lain. Ketika semua itu berhenti, mereka merasa tidak nyaman. Namun di balik ketidaknyamanan itu, terdapat kesempatan besar untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Saat tidak ada suara dari luar yang mendominasi, kita mulai mendengar suara dari dalam diri. Kita mulai memahami apa yang sebenarnya kita pikirkan, rasakan, dan inginkan. Orang yang mampu menikmati waktunya sendiri biasanya memiliki ketahanan emosional yang lebih kuat. Mereka tidak panik ketika seseorang menjauh. Mereka tidak merasa hidup mereka berakhir ketika sebuah hubungan selesai. Mereka tidak menganggap setiap penolakan sebagai bencana. Mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka tidak ikut hilang hanya karena satu orang memutuskan untuk pergi. Mereka memahami bahwa hidup mereka jauh lebih besar daripada satu hubungan, satu pertemanan, atau satu pendapat orang lain. Salah satu jebakan terbesar dalam kehidupan modern adalah kebiasaan mencari validasi tanpa henti. Setiap hari, banyak orang tanpa sadar bertanya kepada dunia, "Apakah aku cukup baik?" Mereka mengunggah sesuatu dan menunggu respon. Mereka melakukan sesuatu dan berharap diakui. Mereka terus mencari tanda-tanda bahwa mereka diterima. Tidak ada yang salah dengan menikmati apresiasi. Namun ketika apresiasi menjadi kebutuhan utama untuk merasa bahagia, maka kebahagiaan itu menjadi rapuh. Validasi dari luar sifatnya sementara. Hari ini ada, besok belum tentu. Hari ini banyak yang mendukung, besok mungkin tidak. Jika kebahagiaan bergantung pada sesuatu yang berubah-ubah, maka hati juga akan terus berubah-ubah. Karena itu penting untuk membangun validasi dari dalam diri. Kemampuan untuk berkata kepada diri sendiri bahwa usaha yang dilakukan sudah baik. Kemampuan untuk menghargai proses tanpa harus selalu mendapatkan pengakuan. Kemampuan untuk tetap percaya pada diri sendiri, bahkan ketika tidak ada yang memberi tepuk tangan. Seringkali kebahagiaan juga terganggu karena terlalu banyak membandingkan hidup dengan orang lain. Ketika melihat orang lain bahagia, kita merasa kurang bahagia. Ketika melihat orang lain sukses, kita merasa tertinggal. Ketika melihat orang lain dicintai, kita merasa tidak cukup dicintai. Padahal sebagian besar perbandingan itu tidak pernah adil. Kita membandingkan kehidupan sehari-hari kita dengan momen terbaik yang ditampilkan orang lain. Kita membandingkan perjuangan yang kita ketahui dengan kebahagiaan yang hanya terlihat di permukaan. Orang yang bahagia tanpa bergantung pada siapapun tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan mereka. Mereka fokus pada perjalanan mereka sendiri. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki waktu, tantangan, dan jalan hidup yang berbeda. Mereka tidak sibuk menghitung apa yang dimiliki orang lain, karena mereka sedang membangun sesuatu yang bermakna dalam hidup mereka sendiri. Ketika seseorang mulai berhenti bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia, sebuah perubahan menarik mulai terjadi. Hubungan yang sebelumnya dipenuhi rasa takut berubah menjadi hubungan yang lebih bebas. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan untuk ditinggalkan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk selalu diselamatkan. Tidak ada lagi tekanan agar orang lain terus memenuhi kekosongan yang sebenarnya harus diisi dari dalam diri sendiri. Hubungan menjadi tempat berbagi kebahagiaan, bukan tempat meminta kebahagiaan. Inilah salah satu paradoks kehidupan yang sering tidak disadari. Semakin seseorang menggantungkan kebahagiaannya kepada orang lain, semakin berat hubungan yang ia jalani. Sebaliknya, semakin seseorang mampu bahagia dengan dirinya sendiri, semakin ringan dan sehat hubungannya dengan orang lain. Orang lain merasa nyaman karena tidak dibebani tanggung jawab untuk selalu membuatnya bahagia. Hubungan menjadi lebih tulus karena didasarkan pada pilihan, bukan kebutuhan yang berlebihan. Kebahagiaan yang mandiri tidak lahir dalam semalam. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui cara berpikir, kebiasaan, dan pengalaman hidup. Ada hari-hari ketika kita masih merasa kecewa. Ada saat-saat ketika kita masih berharap terlalu banyak dari orang lain.
Itu hal yang wajar. Yang penting adalah terus mengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah berada sepenuhnya di tangan orang lain. Kebahagiaan yang paling stabil berasal dari kemampuan untuk menerima diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan menemukan makna dalam hidup tanpa harus selalu bergantung pada kehadiran atau persetujuan dari siapapun. Dan ketika pemahaman itu mulai tumbuh, kehidupan terasa berbeda. Dunia tidak lagi dilihat sebagai tempat yang penuh ancaman kehilangan. Kita tidak lagi hidup dengan ketakutan bahwa kebahagiaan akan hilang jika seseorang pergi. Kita mulai menyadari bahwa sumber ketenangan yang selama ini dicari kemana-mana ternyata sudah ada di dalam diri sejak awal. Kebahagiaan itu mungkin sempat tertutup oleh harapan, ketergantungan, dan rasa takut. Namun ketika semua lapisan itu perlahan disingkirkan, kita menemukan sesuatu yang sederhana tetapi sangat kuat. Kemampuan untuk tetap merasa utuh, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang datang untuk melengkapi. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan akan datang ketika akhirnya menemukan orang yang tepat. Mereka membayangkan bahwa suatu hari akan hadir seseorang yang mampu menghapus seluruh kesedihan, mengisi seluruh kekosongan, dan membuat hidup terasa sempurna. Harapan seperti ini terdengar indah, tetapi seringkali menjadi sumber masalah yang tidak disadari. Ketika seseorang dipercaya untuk menjadi sumber utama kebahagiaan, secara tidak langsung, beban yang diberikan kepadanya menjadi sangat besar. Tidak ada manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan emosional orang lain sepanjang waktu. Tidak ada manusia yang selalu kuat, selalu tersedia, selalu memahami, dan selalu bertindak sesuai harapan. Cepat atau lambat, kenyataan akan menunjukkan bahwa setiap orang memiliki keterbatasan. Saat harapan yang terlalu besar bertemu dengan kenyataan yang tidak sempurna, kekecewaan muncul. Banyak hubungan yang sebenarnya baik berubah menjadi penuh konflik, karena salah satu pihak berharap terlalu banyak. Mereka berharap pasangannya selalu mengerti suasana hati mereka. Mereka berharap sahabatnya selalu tersedia setiap saat. Mereka berharap keluarga selalu mendukung setiap keputusan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, rasa kecewa berkembang menjadi rasa marah, lalu berubah menjadi rasa sakit hati. Padahal sumber utamanya seringkali bukan karena orang lain gagal menjadi baik, melainkan karena ekspektasi yang diberikan sejak awal terlalu tinggi. Bahagia tanpa bergantung pada siapapun berarti memahami batas kemampuan manusia. Orang lain bisa mendukung, tetapi tidak bisa hidup untuk kita. Orang lain bisa menemani, tetapi tidak bisa menjalani perjalanan batin kita. Orang lain bisa memberi semangat, tetapi tidak bisa menggantikan tanggung jawab kita untuk menjaga diri sendiri. Ketika seseorang memahami hal ini, ia berhenti menuntut dunia untuk memenuhi semua kebutuhan emosionalnya. Ia mulai belajar berdiri dengan kekuatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Ada sebuah kenyataan yang sering dihindari banyak orang, yaitu bahwa pada akhirnya, setiap orang harus menghadapi hidupnya sendiri. Sejak lahir hingga akhir kehidupan, akan ada banyak fase yang hanya bisa dilewati oleh diri sendiri. Orang lain mungkin berada di sekitar, tetapi keputusan tetap harus dibuat sendiri. Ketakutan tetap harus dihadapi sendiri. Kesedihan tetap harus diproses sendiri. Tidak peduli seberapa besar dukungan yang diterima, tetap ada bagian kehidupan yang tidak bisa dipikul oleh siapapun selain diri sendiri. Menyadari kenyataan ini bukan sesuatu yang menyedihkan, justru sebaliknya. Kesadaran ini memberikan kebebasan yang luar biasa. Ketika kita berhenti berharap bahwa orang lain harus menyelamatkan hidup kita, kita mulai menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kita mulai menyadari bahwa ternyata mampu bertahan lebih kuat daripada yang dibayangkan. Ternyata mampu bangkit setelah kecewa. Ternyata mampu tetap berjalan meskipun tidak selalu ditemani. Kemampuan itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja sering tertutupi oleh kebiasaan bergantung kepada orang lain. Salah satu bentuk ketergantungan yang paling umum adalah ketergantungan emosional. Ketergantungan ini tidak selalu terlihat jelas. Kadang seseorang tampak mandiri secara fisik, memiliki pekerjaan sendiri, memiliki aktivitas sendiri, tetapi secara emosional sangat bergantung kepada orang lain. Suasana hatinya ditentukan oleh pesan yang diterima, ketenangannya ditentukan oleh perhatian yang diberikan, kepercayaan dirinya ditentukan oleh penerimaan dari orang lain. Akibatnya, kehidupan emosional menjadi sangat rapuh, karena kendalinya berada di luar dirinya sendiri. Bayangkan jika kebahagiaan bergantung pada cuaca. Ketika matahari bersinar, kita bahagia. Ketika hujan turun, kita sedih. Tentu kehidupan seperti itu akan melelahkan, karena cuaca tidak bisa diatur sesuka hati. Hal yang sama terjadi ketika kebahagiaan bergantung kepada orang lain. Selama orang lain bertindak sesuai harapan, kita merasa baik.
Begitu mereka berubah, suasana hati ikut berubah. Kita menjadi penumpang dalam kehidupan emosional sendiri. Orang yang benar-benar merdeka secara emosional bukanlah orang yang tidak membutuhkan siapapun. Mereka tetap menghargai hubungan dan kedekatan. Mereka tetap menikmati perhatian dan kasih sayang. Perbedaannya adalah mereka tidak menjadikan semua itu sebagai syarat untuk merasa bahagia. Mereka mampu menikmati kehadiran orang lain tanpa kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri. Mereka mampu mencintai tanpa harus menggantungkan seluruh identitas mereka pada hubungan tersebut. Ada kalanya kehidupan sengaja membawa kita ke masa-masa yang sepi. Tidak ada banyak teman di sekitar. Tidak ada hubungan yang memberikan rasa aman. Tidak ada orang yang terus-menerus memberikan dukungan. Pada saat seperti itu, banyak orang merasa hidup sedang menghukum mereka. Padahal seringkali masa sepi justru menjadi masa yang sangat penting. Kesendirian mengajarkan pelajaran yang tidak bisa diberikan oleh keramaian. Kesendirian memaksa kita bertemu dengan diri sendiri tanpa gangguan. Kesendirian menunjukkan bagian-bagian diri yang selama ini dihindari. Di tengah kesendirian, seseorang mulai menyadari bahwa selama ini banyak hal dilakukan hanya untuk mendapatkan penerimaan. Banyak keputusan dibuat agar disukai. Banyak tindakan dilakukan agar dianggap berharga. Ketika tidak ada lagi orang yang perlu dibuat terkesan, pertanyaan yang lebih penting mulai muncul. Apa yang sebenarnya diinginkan? Apa yang benar-benar membuat hidup terasa bermakna? Nilai apa yang ingin dijalani? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali tidak muncul ketika hidup terlalu ramai oleh pendapat dan harapan orang lain. Bahagia tanpa bergantung pada siapapun juga berarti memiliki hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Banyak orang menghabiskan begitu banyak waktu memahami orang lain, tetapi hampir tidak mengenal dirinya sendiri. Mereka tahu apa yang disukai teman-temannya. Mereka tahu apa yang diinginkan pasangannya. Mereka tahu bagaimana menyenangkan orang lain. Namun mereka tidak tahu apa yang membuat diri mereka merasa damai. Mereka tidak tahu apa yang benar-benar penting bagi mereka. Mereka tidak tahu bagaimana memperlakukan diri sendiri dengan baik. Hubungan dengan diri sendiri adalah hubungan yang akan berlangsung sepanjang hidup. Teman bisa datang dan pergi, pasangan bisa berubah, lingkungan bisa berganti, namun diri sendiri akan selalu ada. Karena itu, kualitas hubungan dengan diri sendiri sangat menentukan kualitas kebahagiaan yang dirasakan. Jika seseorang terus-menerus mengkritik dirinya, meremehkan dirinya, dan menolak dirinya sendiri, maka kebahagiaan akan sulit ditemukan, meskipun dikelilingi banyak orang. Sebaliknya, ketika seseorang belajar menerima dirinya apa adanya, hidup menjadi lebih ringan. Bukan berarti berhenti berkembang atau berhenti memperbaiki diri. Menerima diri berarti berhenti berperang dengan kenyataan. Berhenti membenci kekurangan yang dimiliki, berhenti menghukum diri atas kesalahan masa lalu, berhenti merasa tidak layak hanya karena belum mencapai standar tertentu. Dari penerimaan seperti inilah ketenangan mulai tumbuh. Seringkali orang berpikir bahwa mencintai diri sendiri adalah tindakan egois, padahal justru sebaliknya. Orang yang tidak mampu menerima dirinya biasanya akan terus mencari penerimaan dari luar. Mereka menjadi sangat sensitif terhadap penolakan. Mereka menjadi sangat haus perhatian. Mereka membutuhkan orang lain untuk terus meyakinkan bahwa mereka berharga. Sebaliknya, orang yang memiliki hubungan sehat dengan dirinya sendiri tidak terlalu menuntut hal-hal itu dari orang lain. Mereka sudah memiliki fondasi yang kuat di dalam dirinya. Ada sebuah perbedaan penting antara menikmati kehadiran seseorang dan membutuhkan kehadiran seseorang untuk merasa utuh. Menikmati berarti merasa senang ketika seseorang hadir, tetapi tetap baik-baik saja ketika ia tidak ada. Membutuhkan berarti merasa kehilangan arah ketika seseorang menjauh. Menikmati menciptakan kebebasan, membutuhkan menciptakan ketergantungan. Banyak orang mengira mereka sedang mencintai, padahal yang terjadi adalah mereka sedang bergantung. Cinta yang sehat tidak membuat seseorang kehilangan dirinya. Cinta yang sehat tidak mengharuskan seseorang mengorbankan seluruh identitasnya. Cinta yang sehat tidak membuat kebahagiaan bergantung sepenuhnya pada satu orang. Sebaliknya, cinta yang sehat hadir ketika dua orang yang sama-sama utuh memilih berjalan bersama.
Mereka saling mendukung, saling menghargai, dan saling menguatkan, tetapi masing-masing tetap memiliki pusat kebahagiaan di dalam dirinya sendiri. Ketika seseorang sudah mampu menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya, cara pandangnya mulai berubah. Ia tidak lagi melihat hubungan sebagai penyelamat. Ia tidak lagi melihat perhatian sebagai kebutuhan utama. Ia tidak lagi mengejar pengakuan tanpa henti. Fokusnya bergeser dari mencari kebahagiaan keluar, menjadi membangun kebahagiaan dari dalam. Hal-hal sederhana mulai terasa lebih berarti. Secangkir kopi di pagi hari, udara segar setelah hujan, waktu tenang tanpa gangguan, kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, percakapan yang tulus. Semua hal kecil itu mulai memberikan rasa syukur yang sebelumnya terlewatkan. Kebahagiaan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang besar dan jauh. Kebahagiaan hadir dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana. Banyak orang menunda kebahagiaan karena menunggu sesuatu terjadi. Mereka berkata akan bahagia ketika menemukan pasangan yang tepat, akan bahagia ketika memiliki lebih banyak uang, akan bahagia ketika mendapatkan pekerjaan tertentu, akan bahagia ketika hidup berjalan sesuai rencana. Masalahnya, selalu ada tujuan baru setelah tujuan lama tercapai. Selalu ada sesuatu yang belum dimiliki. Jika kebahagiaan terus ditunda sampai kondisi tertentu terpenuhi, maka kebahagiaan akan selalu terasa jauh. Orang yang bahagia tanpa bergantung pada siapapun memahami bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir yang menunggu di masa depan. Kebahagiaan adalah cara menjalani hidup saat ini. Ia bukan hadiah yang diberikan dunia ketika semua keinginan terpenuhi. Ia adalah kemampuan untuk tetap menemukan makna, rasa syukur, dan ketenangan di tengah ketidaksempurnaan hidup. Pada akhirnya, semakin seseorang mengenal dirinya sendiri, semakin kecil kebutuhan untuk bergantung secara emosional kepada orang lain. Ia tetap mencintai, tetap peduli, tetap menjalin hubungan, tetapi tidak lagi menjadikan semua itu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Ia menyadari bahwa orang lain bisa memberi warna dalam hidup, tetapi tidak bisa menjadi fondasi hidup. Fondasi itu harus dibangun sendiri. Dan ketika fondasi itu sudah kuat, kehidupan menjadi jauh lebih stabil. Tidak mudah runtuh hanya karena perubahan, tidak mudah hancur hanya karena kehilangan, dan tidak mudah goyah hanya karena seseorang memutuskan untuk pergi. Ada satu kesalahpahaman yang sangat umum tentang kebahagiaan. Banyak orang menganggap bahwa bahagia berarti selalu merasa senang, selalu bersemangat, dan selalu berada dalam kondisi emosional yang positif. Akibatnya, ketika kesedihan datang, mereka langsung merasa ada yang salah dengan hidup mereka. Ketika mengalami kegagalan, mereka menganggap kebahagiaan sedang menjauh. Ketika kehilangan seseorang, mereka merasa seluruh hidup runtuh. Padahal, kebahagiaan yang matang tidak berarti terbebas dari kesedihan. Kebahagiaan yang matang justru berarti mampu menjalani seluruh emosi kehidupan tanpa kehilangan keseimbangan diri. Orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain biasanya sangat takut menghadapi emosi yang tidak nyaman. Ketika sedih, mereka buru-buru mencari seseorang untuk menghibur. Ketika merasa kosong, mereka mencari perhatian. Ketika merasa tidak percaya diri, mereka mencari pengakuan. Semua itu mungkin membantu untuk sementara, tetapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Karena setiap kali emosi tidak nyaman muncul, mereka kembali membutuhkan sesuatu dari luar diri untuk merasa lebih baik. Sebaliknya, orang yang belajar bahagia tanpa bergantung pada siapapun mulai memahami bahwa tidak semua rasa sedih harus dihindari. Tidak semua rasa kecewa harus segera dihilangkan. Kadang-kadang emosi yang tidak nyaman perlu dirasakan, dipahami, dan diterima. Kesedihan bukan musuh, kekecewaan bukan kegagalan, kesepian bukan tanda kelemahan. Semua itu adalah bagian dari pengalaman manusia yang normal. Ketika seseorang berhenti melawan setiap emosi yang muncul, ia menemukan ketenangan yang jauh lebih dalam daripada sekedar kesenangan sesaat. Banyak orang menghabiskan hidup mereka dengan mengejar rasa nyaman. Mereka menghindari penolakan, menghindari kesendirian, menghindari ketidakpastian, dan menghindari segala sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman.
Namun justru di balik ketidaknyamanan itulah pertumbuhan sering terjadi. Ketika seseorang belajar menghadapi kesendirian, ia menemukan kemandirian. Ketika seseorang belajar menghadapi penolakan, ia menemukan kepercayaan diri yang tidak bergantung pada penerimaan orang lain. Ketika seseorang belajar menghadapi kehilangan, ia menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah disadari. Tidak ada kehidupan yang bebas dari kehilangan. Cepat atau lambat, setiap orang akan kehilangan sesuatu yang berharga. Bisa berupa hubungan, pekerjaan, kesempatan, mimpi, atau orang yang dicintai. Jika kebahagiaan hanya bergantung pada hal-hal yang bisa hilang, maka kebahagiaan itu akan selalu berada dalam ancaman. Namun, jika kebahagiaan dibangun di atas kemampuan menerima perubahan, maka seseorang akan tetap mampu berdiri bahkan ketika kehilangan terjadi. Seringkali kehidupan mengajarkan pelajaran ini dengan cara yang tidak mudah. Ada orang yang baru menyadari kekuatannya setelah dikhianati. Ada yang baru mengenal dirinya setelah hubungan yang sangat berarti berakhir. Ada yang baru menemukan tujuan hidup setelah mengalami kegagalan besar. Pada saat peristiwa itu terjadi, semuanya terasa menyakitkan. Namun ketika melihat ke belakang, mereka menyadari bahwa pengalaman tersebut memaksa mereka tumbuh. Pengalaman itu mengajarkan bahwa mereka ternyata mampu bertahan tanpa orang yang dulu mereka anggap tidak tergantikan. Salah satu sumber penderitaan terbesar adalah keyakinan bahwa kebahagiaan berada di luar diri. Keyakinan ini membuat seseorang terus mencari. Setelah mendapatkan satu hal, ia mencari hal lain. Setelah mencapai satu tujuan, ia menetapkan tujuan berikutnya. Setelah memperoleh satu hubungan, ia mulai takut kehilangan hubungan itu. Hidup berubah menjadi pengejaran tanpa akhir. Selalu ada sesuatu yang harus dimiliki sebelum merasa cukup bahagia. Padahal rasa cukup adalah sesuatu yang harus dibangun dari dalam diri. Tidak ada jumlah perhatian yang akan cukup bagi orang yang merasa kosong di dalam dirinya. Tidak ada jumlah pujian yang akan cukup bagi orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Tidak ada jumlah cinta yang akan cukup bagi orang yang terus merasa tidak layak dicintai. Karena masalahnya bukan terletak pada kurangnya sesuatu dari luar, melainkan pada hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang mulai merasa cukup dengan dirinya sendiri, banyak hal berubah. Ia tidak lagi melihat setiap penolakan sebagai bukti bahwa dirinya tidak berharga. Ia tidak lagi melihat setiap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu. Ia tidak lagi melihat setiap perpisahan sebagai bukti bahwa hidupnya tidak lengkap. Ia memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh hasil, hubungan, atau pendapat orang lain. Kemampuan untuk merasa cukup bukan berarti berhenti memiliki ambisi. Bukan berarti berhenti mengejar impian. Justru seseorang bisa bekerja lebih baik ketika tidak menggantungkan harga dirinya pada hasil yang diperoleh. Ia bisa berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa dihantui rasa takut berlebihan. Ia bisa gagal tanpa merasa dirinya gagal sebagai manusia. Ia bisa sukses tanpa merasa lebih tinggi dari orang lain, karena identitasnya tidak lagi bergantung pada pencapaian. Ada orang yang memiliki banyak teman tetapi tetap merasa kosong. Ada orang yang memiliki pasangan tetapi tetap merasa kesepian. Ada orang yang dikelilingi perhatian tetapi tetap tidak bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa sumber kebahagiaan bukan sekadar keberadaan orang lain. Jika kebahagiaan benar-benar bergantung pada jumlah orang di sekitar, maka orang-orang tersebut seharusnya tidak pernah merasa kesepian. Namun kenyataannya tidak demikian. Kesepian seringkali bukan karena tidak ada orang lain. Kesepian muncul ketika seseorang kehilangan hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Ia tidak nyaman dengan pikirannya sendiri. Ia tidak menikmati waktunya sendiri. Ia tidak mengenal dirinya sendiri. Karena itu, meskipun berada di tengah keramaian, tetap ada ruang kosong yang tidak terisi. Ruang itu tidak bisa diisi oleh perhatian dari luar. Ruang itu hanya bisa diisi oleh penerimaan, pemahaman, dan kedamaian yang dibangun dari dalam diri. Belajar hidup tanpa bergantung secara emosional kepada orang lain juga berarti belajar bertanggung jawab atas kebahagiaan sendiri. Banyak orang tanpa sadar menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Mereka berharap pasangan membuat mereka bahagia. Mereka berharap keluarga membuat mereka tenang. Mereka berharap teman-teman membuat mereka merasa berarti.
Ketika harapan itu tidak terpenuhi, mereka menyalahkan orang lain atas ketidakbahagiaan yang dirasakan. Padahal kebahagiaan adalah tanggung jawab pribadi. Orang lain dapat berkontribusi, tetapi tidak bisa mengambil alih tanggung jawab tersebut. Sama seperti tidak ada orang yang bisa makan untuk menghilangkan lapar kita, tidak ada orang yang bisa menjalani kehidupan batin kita untuk membuat kita bahagia. Tanggung jawab itu tetap berada di tangan kita sendiri. Ketika seseorang menerima tanggung jawab ini, ia berhenti menunggu. Ia berhenti menunggu seseorang datang dan mengubah hidupnya. Ia berhenti menunggu kondisi sempurna. Ia berhenti menunggu masa depan yang belum tentu datang. Sebaliknya, ia mulai menciptakan kehidupan yang bermakna dengan apa yang dimiliki saat ini. Ia mulai membangun kebiasaan yang baik. Ia mulai mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Ia mulai merawat kesehatan fisik dan mentalnya. Ia mulai menghargai hal-hal kecil yang selama ini dianggap biasa. Menariknya, orang yang tidak bergantung kepada siapapun justru sering memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mereka tidak datang ke dalam hubungan dengan membawa kekosongan yang harus diisi. Mereka tidak menuntut perhatian tanpa henti. Mereka tidak menjadikan orang lain sebagai sumber utama harga diri mereka. Karena itu, hubungan yang mereka bangun terasa lebih ringan, lebih tulus, dan lebih sehat. Mereka mampu memberi tanpa selalu menghitung balasan. Mereka mampu mencintai tanpa harus mengendalikan. Mereka mampu menghargai kehadiran seseorang tanpa merasa memiliki orang tersebut. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Jika seseorang memilih tinggal, mereka bersyukur. Jika seseorang memilih pergi, mereka sedih, tetapi tetap mampu melanjutkan hidup. Inilah bentuk kebebasan emosional yang sesungguhnya. Bukan kebebasan dari hubungan, melainkan kebebasan dari ketergantungan. Bukan hidup tanpa cinta, melainkan hidup tanpa menjadikan cinta sebagai satu-satunya alasan untuk bahagia. Bukan menolak kedekatan, melainkan tidak kehilangan diri sendiri di dalam kedekatan itu. Semakin dewasa seseorang secara emosional, semakin ia memahami bahwa tidak semua orang akan memahami dirinya. Tidak semua orang akan menyukainya. Tidak semua orang akan bertahan dalam hidupnya. Dan itu tidak apa-apa. Dunia tidak dirancang untuk memenuhi semua keinginan kita. Orang lain juga tidak hidup untuk memastikan kita selalu merasa nyaman. Ketika kenyataan ini diterima, beban yang selama ini dipikul menjadi jauh lebih ringan. Kita tidak lagi harus sempurna agar dicintai. Kita tidak lagi harus menyenangkan semua orang agar merasa berharga. Kita tidak lagi harus mempertahankan setiap hubungan dengan segala cara. Kita mulai memahami bahwa kehilangan sebagian orang bukan berarti kehilangan diri sendiri. Penolakan dari sebagian orang bukan berarti nilai diri berkurang. Ketidaksetujuan dari orang lain bukan berarti kita salah. Pada titik tertentu, seseorang akan menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar sana. Kebahagiaan adalah cara memandang hidup. Cara menerima diri sendiri, cara berdamai dengan ketidaksempurnaan, cara menghargai apa yang dimiliki tanpa terus-menerus terobsesi pada apa yang belum dimiliki. Dan ketika cara pandang ini tumbuh semakin kuat, ketergantungan kepada orang lain mulai berkurang dengan sendirinya. Kita tetap bisa menikmati kebersamaan, tetap bisa mencintai dengan tulus, tetap bisa membangun hubungan yang hangat dan bermakna. Namun semua itu tidak lagi menjadi penentu utama kebahagiaan. Kebahagiaan memiliki akar yang lebih dalam, akar yang tidak mudah tercabut oleh perubahan keadaan, tidak mudah runtuh oleh kehilangan, dan tidak mudah tergoncang oleh keputusan orang lain. Dari akar itulah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada siapa yang datang, siapa yang pergi, atau siapa yang memilih untuk tetap tinggal.